Oke, selamat malam. Saya Gusti Arief, juru bicara Timnas Amin, Anies Muhaimin. Terima kasih sebelumnya sudah diperkenankan hadir. Kita diundang oleh El Sinta untuk kita mengadakan nobar debat bareng Capres Cawapres. Mungkin untuk rangkuman summary hari ini, untuk melihat debat pertama hari ini menjadi satu bagaimana kita melihat dipertontonkan ide dan gagasan yang ada di masing-masing pasangan calon. Untuk nomor satu, kita melihat dengan jelas bagaimana ide dan gagasan visi misi dari pasangan calon Anies Baswedan. Artinya ini menjadi satu penyemangat untuk kami anak muda, khususnya bagaimana kita melihat rekam dan jejak dan bagaimana melihat ide dan gagasan beliau untuk bagaimana untuk memimpin Indonesia 2045 ke depan. Apalagi untuk topik hari ini adalah mengenai hukum, mengenai hak asasi manusia, dan utamanya adalah demokrasi. Berbicara demokrasi ini hal yang paling penting saat ini. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita anak-anak kawan muda, mungkin berita lalu ada sosok anak muda yang diintimidasi karena mengomentari hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi kekinian. Untuk mengenai hak asasi pun, hari ini kita juga mempertanyakan bagaimana ada beberapa kasus yang memang harus diungkit, yang harus dikupas jelas untuk masalah kepastian hukum. Berbicara hukum juga, kita pengen untuk pasangan calon Amin ini merupakan kekuasaan penuh itu ada di tangan hukum. Artinya apa? Tidak ada satupun penguasa ataupun siapapun yang berada di atas hukum. Kita pengen hukum itu adil dengan setegak-tegaknya, bukan hanya ke bawah tapi ke atas pun juga sama. Jadi mudah-mudahan hari ini kita melihat dengan jelas ide dan gagasan pasangan Anies Muhaimin. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk kita membersamai pasangan Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hariko Satria, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sebagai juru bicara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada El Sinta. Hari ini kita melihat Pak Prabowo kembali dengan tegas menyatakan bahwasannya persatuan dia dengan Pak Jokowi demi masyarakat Indonesia, demi agar bangsa ini tidak ada polarisasi yang ekstrim, agar semua kita bersatu karena tantangan kita berat. Dan memang di luar dugaan kita, tiba-tiba Pak Anies membawa mantan pendukung Pak Prabowo ke ruang debat. Itu menurut saya kurang pantas, kurang beretika, karena seperti menunjukkan ketidakpersetujuannya dengan persatuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena persatuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini untuk masyarakat Indonesia, semua orang senang. Tiba-tiba hari ini diungkit kembali hal-hal yang di luar dugaan kita. Tetapi respon Pak Prabowo ya gemoy tadi santai. Pak Prabowo menanggapi ini dengan baik. Bahkan Pak Prabowo menjelaskan semuanya terbantahkan dengan sangat mudah. Artinya ketika Pak Anies bisa menjadi gubernur, sekarang bisa menjadi capres, kemudian dia masih mengutuk demokrasi yang ada di Indonesia, mengatakan di sana sini ada kekurangan, jawaban Pak Prabowo menurut saya sangat tegas. Jangan kita munafik, mari kita lihat ada yang baik, mari kita lihat ada kemajuan, yang kurang kita perbaiki, kemudian yang memang baik kita lanjutkan. Jadi tidak semuanya digeneralisasi bahwa bangsa kita ini di semua lini ada masalah. Karena cara melihat persoalan itu, mari kita lihat dari atas. Hari ini ada krisis pangan, ada berbagai perang di negara lain, ada krisis. Pak Prabowo sudah menyelesaikan beberapa hal terkait dengan krisis air. Jadi masalahnya sangat kompleks. Pak Prabowo melihat dari luar, dari pandangan luar negeri, kemudian melihat dari sisi lokal, intinya ada penyelesaian yang sangat komprehensif. Dan hari ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa ternyata barisan aktivis 98 paling banyak ada di kubunya Pak Prabowo. Artinya tuduhan-tuduhan selama ini sudah selesai. Dan kita melihat dalam pernyataan terakhir tadi, Pak Prabowo sebagai seorang negarawan mengatakan bahwa kerukunan, persatuan adalah syarat kita semua untuk menuju kemakmuran. Kami tidak ada masalah dengan berbagai serangan-serangan yang tendensius, yang personal. Bagi Pak Prabowo itu hal biasa. Karena jangankan serangan-serangan seperti itu, mati pun demi Indonesia Pak Prabowo sudah siap. Dan Pak Prabowo satu-satunya calon presiden yang menghormati para pendahulunya dengan ikhlas. Saya tidak melihat ada keikhlasan di Pak Anies dalam menghormati Pak Jokowi. Saya juga kurang melihat itu di Pak Ganjar. Tapi Pak Prabowo lah yang paling ikhlas menghormati pencapaian Pak Jokowi, Pak SBY. Sehingga Pak Jokowi dan Pak SBY hari ini mendukung Pak Prabowo. Bukan karena kata-kata Pak Prabowo yang membuat Pak Jokowi mendukung, bukan karena retorika dari Pak Prabowo yang membuat Pak SBY mendukung, bukan karena itu semua, tapi orang melihat
bagaimana keikhlasannya Pak Prabowo, bagaimana ujian-ujian keikhlasan yang selama ini dihadapi oleh Pak Prabowo. Terima kasih teman-teman El Sinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelenggarakan diskusi untuk merespon debat Capres-Cawapres yang pertama. Sepanjang perjalanan diskusi kita tadi sangat menarik, banyak topik-topik yang menarik yang diungkapkan atau disampaikan oleh para capres tadi, dan antar capres juga saling memberikan masukan, saling mengoreksi terkait dengan program-program ke depan untuk Indonesia maju. Dan tentunya ini akan memperkaya kasana pembangunan Indonesia ke depan. Dan memang kalau dari kami sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kami melihat jalannya perdebatan debat capres tadi memberikan angin segar kepada Ganjar Pranowo, di mana dalam setiap pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan menuai respon yang positif dari masyarakat Indonesia, dan kami berharap ini ke depan akan berlanjut sampai dengan debat kedua dan seterusnya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah untuk Indonesia maju dan bagaimana membangun Indonesia dengan mekanisme, dengan tagline Satset, di mana Pak Ganjar Pranowo memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kecepatan yang luar biasa, dan tentunya sangat dibutuhkan satu fisik yang prima untuk bisa menjawab dan menuntaskan semua PR itu.